Di jantung Santiago Bernabeu, di tengah sorak-sorai yang menggema, tekanan yang tak pernah berhenti, dan sejarah yang berat di pundak setiap pemain, ada dua nama yang selama lebih dari 1 dekade menjadi pusat kendali klub terbesar di dunia. Bukan penyerang, bukan pencetak gol, melainkan dua gelandang yang menguasai waktu, ruang, dan irama permainan. Selamat datang di Neo Football. Malam ini, kita tidak membahas gol spektakuler atau trofi individu. Kita membahas sebuah perdebatan fundamental dalam sepak bola modern tentang kendali permainan, kecerdasan taktis, dan pengaruh di level tertinggi. Selama lebih dari 10 tahun, Real Madrid tidak sekadar memenangkan Liga Champions, mereka membangun sebuah era. Di pusat era tersebut berdiri dua figur dengan karakter yang sangat berbeda namun memiliki satu kesamaan. Sama-sama menentukan arah sejarah klub ini, Luka Modric dan Toni Kroos. Pertanyaannya terdengar sederhana, namun jawabannya sangat kompleks. Jika kalian hanya boleh memilih satu pemain untuk memenangkan pertandingan terbesar, siapa yang akan kalian percayai? Real Madrid bukan hanya menang, mereka mendefinisikan ulang bagaimana lini tengah seharusnya bekerja di level tertinggi, mengontrol tempo, membaca tekanan, menghancurkan struktur lawan secara perlahan namun pasti. Luka Modric membawa dinamika dan mobilitas. Toni Kroos membawa struktur dan ketenangan. Dari perpaduan inilah lahir dominasi Eropa yang belum pernah terlihat sebelumnya di era modern. Namun di balik kesuksesan kolektif tersebut, satu pertanyaan terus muncul, siapa yang sebenarnya paling menentukan? Mari kita mulai dari Toni Kroos. Jika kita berbicara tentang kontrol pertandingan, maka Kroos adalah referensi utama sepak bola modern. Ia menentukan ritme sejak sentuhan pertama. Ia memperlambat permainan ketika tim membutuhkan stabilitas. Ia mempercepat tempo saat lawan mulai kehilangan bentuk. Statistik menguatkan narasi ini. Akurasi umpan yang luar biasa. Kesalahan yang nyaris tidak ada. Konsistensi di pertandingan terbesar. Kroos jarang terlihat spektakuler, namun hampir tidak pernah gagal. Bagi banyak analis Eropa, inilah definisi gelandang sempurna, seorang pemain yang membuat sistem bekerja dengan presisi tanpa perlu menarik perhatian. Namun disinilah perdebatan bermula. Apakah kontrol dan ketertiban selalu lebih berharga daripada kreativitas dan keberanian mengambil risiko? Sekarang kita beralih ke Luka Modric. Jika Kroos adalah struktur, maka Modric adalah solusi. Ia muncul ketika permainan mulai macet, ketika tekanan meningkat, ketika Real Madrid membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan di papan taktik. Modric bergerak di ruang yang jarang tercatat dalam statistik, membawa bola keluar dari tekanan, menghubungkan lini, mengubah arah permainan dengan keputusan berani di momen genting. Ballon d'Or 2018 bukan sekadar penghargaan individu. Itu adalah pengakuan dunia terhadap pengaruhnya di panggung terbesar sepak bola. Banyak yang mengatakan, tanpa Kroos, Real Madrid kehilangan kontrol. Namun tanpa Modric, Real Madrid kehilangan jiwa. Di pertandingan besar, perbedaan karakter keduanya semakin terlihat jelas. Toni Kroos hampir selalu konsisten, jarang menjadi pusat sorotan, namun hampir selalu menjadi fondasi permainan. Luka Modric sering menjadi titik balik, satu dribble, satu umpan vertikal, satu intersepsi penting yang mengubah momentum pertandingan. Kroos hampir tidak pernah terlihat buruk. Modric sering terlihat menentukan, dan disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah kalian memilih pemain yang hampir tidak pernah salah, atau pemain yang berani mengambil resiko besar di momen paling krusial? Perbedaan ini juga tercermin dalam kepemimpinan mereka. Toni Kroos memimpin dengan ketenangan dan rasionalitas.
Posisinya selalu tepat. Keputusannya nyaris tanpa emosi. Kehadirannya memberi rasa aman bagi seluruh tim. Luka Modric memimpin dengan energi dan pengorbanan. Ia berlari lebih jauh, bertarung lebih keras, mendorong timnya maju bahkan ketika segalanya terasa mustahil. Dua bentuk kepemimpinan yang berbeda, namun sama-sama efektif di level tertinggi sepak bola dunia. Bayangkan satu skenario sederhana. Final Liga Champions. Satu pemain harus absen. Tanpa Toni Kroos, Real Madrid kehilangan kontrol tempo dan kestabilan. Tanpa Luka Modric, Real Madrid kehilangan kreativitas, improvisasi, dan keberanian di bawah tekanan. Kroos memberikan sistem yang bisa dilatih. Modric memberikan improvisasi yang hampir mustahil digantikan. Dan di titik inilah banyak analis mulai condong ke satu sisi. Jika kita berbicara tentang efisiensi, konsistensi, dan kontrol, maka Toni Kroos adalah pilihan yang logis. Namun jika kita berbicara tentang pengaruh, momen besar, dan kemampuan mengubah arah sejarah pertandingan, maka Luka Modric berada di level yang berbeda. Perdebatan ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana kita mendefinisikan kehebatan dalam sepak bola. Sekarang kami serahkan kepada kalian. Di pertandingan terbesar, di momen paling menentukan, siapa yang kalian percayai? Luka Modric atau Toni Kroos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena di Neo Football, sepak bola bukan sekadar permainan. Sepak bola adalah sebuah kisah.